marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkai dalam doa senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mohon izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acaranya: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala SDN Sambiroto, 3. Acara inti, 4. Doa, 5. Penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Hadirin semua, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala SDN Sambiroto, Ibu Haryani Kristiani, SPD SDMBD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sambiroto, marilah sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, marilah kita sambungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita berkumpul bersama di ruangan ini, yaitu dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ini adalah kesempatan yang baik sekali, yang sangat luar biasa untuk kita semua, untuk bersama-sama saling belajar, berbagi ilmu, ya, kemudian bisa sharing dan berdiskusi kaitannya dengan budaya positif yang nantinya sangat kita perlukan untuk kita terapkan demi kemajuan pendidikan, khususnya di SDN Sambiroto. Untuk itu, marilah kita bersama Bapak Ibu, kita ikuti acara ini dengan baik, sehingga kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk kita bagikan kepada peserta didik kita. Hanya itu yang saya sampaikan. Mari kita ikuti acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryani Kristiani, SPD SDMBD atas sambutannya. Acara yang ketiga, acara inti, Pak Gilar oleh Permono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sambiroto, Ibu Haryani serta Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Sambiroto,
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman saya terkait budaya positif yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak di Kabupaten Blora. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Sabar, ada yang sudah, ada yang belum? Ya, tidak apa-apa. Ya, sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu, ini ada sedikit pernyataan. Yang pertama, disiplin berkaitan dengan tata tertib. Setuju? Setuju. Kemudian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju, ada yang belum tentu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, ada yang setuju, sangat setuju, ada yang kurang setuju. Nah, baik Bapak Ibu, pada pemaparan hari ini yang akan saya sampaikan yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian konsep disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ya, baik, saya lanjutkan nih. Mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita lakukan berdasarkan paradigma baru ini nantinya akan mencetak generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran paradigma baru, yaitu mencetak
generasi dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Ada yang tahu disiplin itu apa? Kita sering, wah kita harus disiplin. Disiplin itu apa? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang itu disiplin itu seperti dipaksa, betul. Harus bangun pagi, harus masuk sekolah tepat waktu. Nah itu menyebabkan suatu paksaan atau ketidaknyamanan. Nah nanti bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa ancaman, tanpa hukuman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru atau orang tua dan anak. Nah, jadi disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran kepada anak untuk melakukan kedisiplinan. Nah, jadi anak-anak itu tidak merasa terpaksa untuk disiplin. Tidak merasa terpaksa, tidak merasa saya harus disiplin supaya diberi hadiah, saya harus disiplin supaya tidak dihukum. Artinya anak-anak itu sadar bahwa disiplin itu memang perlu. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Anak itu sadar untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Contoh kebajikan itu ada kejujuran, kemudian tanggung jawab, tata tertib, sopan santun. Nah, itu. Kemudian diajari untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Contoh, ketika terlambat, kira-kira konsekuensinya apa ya? Contoh ada yang terlambat, nah kamu terlambat sekolah sudah beberapa hari ini. Kira-kira apa akibatnya kalau kamu terlambat? Apa akibatnya? Yaitu apa? Kurang dalam mendapatkan penjelasan atau pengarahan dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia.
Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini yang saya pelajari ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Terutama untuk peserta didik atau murid-murid kita. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kadang anak-anak itu patuh karena takut dihukum, ya, karena takut apa? Terkena sanksi, denda dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya kamu harus ada anak yang patuh agar diberi imbalan atau diberi penghargaan. Misalnya, siapa yang mau ke depan nanti dikasih stiker, ya, nah, masih ada. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak harus diancam, tidak harus diiming-imingi. Nah, artinya apa? Anak-anak itu sudah sadar ketika akan melakukan sesuatu. Contoh ketika kita mengajar selesai, kemudian ada yang bertanya siapa yang mau maju, angkat tangan maju. Nah, tanpa diberi aba-aba, siapa yang maju nanti mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi anak-anak itu sadar dengan sendirinya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu menghargai diri sendiri, ingin menjadi diri seperti apa. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka sadar akan tanggung jawab, akan disiplin, akan kejujuran, akan keberanian. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang nantinya berpengaruh kepada perilaku peserta didik atau murid-murid kita. Menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia? Bapak ini, Pak Toto bahwa pendidikan, apa? Bertahan hidup, kesejahteraan. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang
apa yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang nantinya berpengaruh kepada perilaku anak-anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Nah, contoh bertahan hidup. Nah, biasanya ini pernah tidak Bapak Ibu guru menemui putra putrinya yang makan ketika diajar atau diterapkan. Nah, itu salah satu perilaku anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Ada juga yang kemudian ada yang tiba-tiba lari-lari maju ke depan berhenti, ya, terus sambil bu guru. Pernah? Kira-kira itu kebutuhannya apa? Nah, cinta dan kasih sayang. Ada yang sukanya main sepak bola di dalam kelas atau di lapangan upacara. Nah, kira-kira anak tersebut kebutuhan dasar yang ditampakkan apa? Ya, kebebasan atau kesenangan. Itu nanti membentuk perilaku manusia. Nah, tentu saja kita harus dapat mengontrol perilaku tersebut, perilaku anak didik kita tersebut, yaitu dengan memahami posisi kontrol restitusi. Ada 5, Pak Ibu, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, sehingga dampaknya pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol yang negatif. Seperti murid mengulangi kesalahannya berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif. Biasanya itu ketika berbuat salah tiba-tiba sudah tahu salah kemudian langsung dihukum. Contoh hukumannya itu tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, contoh disuruh lari, rame di gambar disuruh lari, itu kan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran saat itu. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan dampak negatif. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam,
Sehingga dampaknya pada murid dari seorang pembuat bahasa risalah adalah murid akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan tidak bergagal. Sudah dibilangi berkali-kali terus Bapak merasa kecewa sama kamu. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua di rumah? Itu anak-anak akan menjadi merasa bersalah. Selanjutnya teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak akan mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ya. Misal, kalau ada salah sedikit yang memperbaiki Bapak Ibu guru tidak, murid-muridnya. Contoh ada yang mencoret-coret papan tulis, menggambar di papan tulis. Nah, kalau bisa yang menghapus itu bukan Bapak Ibu gurunya, nanti lama-kelamaan akan tergantungkan dengan Bapak Ibu guru. Nah, paling-paling ya dihapus kalau dengan apa? Dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya posisi pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima yaitu posisi manajer. Guru pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan pelanggaran tata tertib. Contoh, ada anak yang tidak sengaja menyobek buku dari temannya, dan ini dilakukan untuk membuat mainan pesawat kertas. Nah, itu tidak langsung dihukum, tetapi apa? Diarahkan untuk bagaimana si anak tadi bertanggung jawab. Apakah dengan mengganti bukunya, atau membelikan baru, atau mengganti kertas yang disobek. Jadi diberi pertanyaan, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya buku temanmu kembali seperti semula, atau supaya masalah ini dapat diatasi. Sambil memberikan solusi bagaimana kalau diganti dengan kertas yang baru. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Nah, ini penghukum harus patuh aturan. Nah, lalu berdiri di barisan depan, misalnya yang ramai di belakang maju ke depan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu kesalahannya apa. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini atau mempertanggungjawabkan kesalahan ini. Selanjutnya yang ke-6 yaitu segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan dengan memperjelas kesalahannya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, menggunakan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, ada anak yang melakukan kesalahan, ditanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, entah karena kesenangan, kebebasan, atau ingin disayang, diperhatikan, nah seperti itu. Kemudian ditanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang belum kamu tapakkan? Nah, keyakinan ini berkaitan dengan kebijakan. Contoh, kejujuran, saling menghargai, disiplin, dan sebagainya.
Kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini istilahnya dineng-neng, dibanggakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak hanya kamu saja, bahkan Bapak Ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian diulangi lagi ke validasi tindakan yang salah. Ditanya lagi, kira-kira bagaimana cara yang lebih efektif atau apa yang kamu butuhkan. Setelah itu ditanya lagi keyakinannya. Ya. Kamu kira-kira ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang baik atau orang yang buruk. Kemudian memberikan solusi atas permasalahan siswa. Oh berarti besok kamu harus minta maaf kepada siswa. Seperti itu, harus lebih rajin, harus lebih disiplin dan sebagainya. Nah, ini ada contoh video yang saya buat. Ini video yang saya buat. Katanya kamu sering pusing di kelas 3 hingga salah satu siswa yang bernama saya itu menangis. Betul? Iya. Kira-kira kenapa kamu melakukan? Baik, kamu boleh senang, boleh mengusir kebosanan, tetapi kamu harus tahu perbedaan dengan kira-kira keyakinan sekolah mana yang tidak kamu lakukan? Kok kamu sampai jadi sudah tahu? Bagaimana kamu memperbaiki situasi? Saya akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Untuk itu kita harus memperbaiki dengan meminta maaf. Sekarang silakan kamu minta maaf kepada saya dan saya tidak mengulangi. Anak, Pak Kiran dengan aduan dari kelas. Sudah ya, itu adalah contoh
segitiga restitusi yang pernah saya lakukan atau saya terapkan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung gitu, wah kamu harus ini, kamu harus itu, tetapi ditanya dulu alasannya, kenapa kamu melakukan seperti itu. Kemudian solusinya berasal dari anak tersebut. Solusinya tadi apa? Yaitu minta maaf kepada Sally. Baik, saya lanjutkan ya. Segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu tidak berbentuk peraturan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan banyak-banyak. Keyakinan kelasnya ada 20, kebanyakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi disepakati bersama, dibuat bersama dan dilaksanakan bersama. Ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun itu pasti di dalam kelas itu berbeda-beda kondisinya. Bahkan setiap bulan atau setiap minggu pun pasti berbeda-beda suasananya. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, jadi yang membuat itu bersama dengan murid-murid di dalam kelas. Jadi murid-murid mengajukan pernyataan-pernyataan yang akan dipatuhi bersama. Contoh, ada ingin membuat pernyataan di kelas. Mari anak-anak kita nanti akan membuat pernyataan kelas. Nah, silakan kalian beranggapan ingin kelas kita seperti apa. Oh, ada yang tidak kotor, ada bersih. Kemudian sekolah kelasnya tidak ramai, tidak terlambat mengerjakan tugas. Nah, itu dari kata tidak, mari kita ubah menjadi bentuk positifnya, yaitu dibuat dalam bentuk positif. Bisa tidak terlambat, bisa diganti dengan disiplin waktu atau datang tepat waktu. Tidak kotor, bisa diganti menjadi menjaga kebersihan. Jadi apa yang diutarakan secara positif nanti diharapkan hasilnya juga positif. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 5. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab
terhadap diri sendiri, kelas, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab diri sendiri contohnya yang mengerjakan tugas piket, tugas sekolah, tugas dari bapak ibu guru, dan lain-lain. Budayakan 5S, senyum, salam, sopan, sapa, sopan, santun. Kemudian menghargai sesama. Nah ini biasanya tidak ramai, tenang dalam ketika dijelaskan bapak ibu guru, bisa dituliskan keyakinan kelasnya, yaitu menghargai sesama. Kemudian menjaga kebersihan. Yang terakhir yaitu bertata krama dan beretika. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi keyakinan kelas itu tidak dipaksa, asalnya dari anak, kita putuskan bersama, kita lakukan bersama, dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Nah, sekian itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giler atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Giler, yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut, manakah yang paling baik? Kemudian, apakah kelima posisi kontrol tersebut dapat diterapkan bersama-sama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya coba untuk menjawab ya, Bu Intan. Terima kasih. Tadi tentang 5 posisi kontrol mana yang baik dan apakah dapat diterapkan bersama-sama. Jadi posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai manajer, karena sudah meliputi 3 posisi kontrol yang berada di bawahnya, yaitu pemantau dan teman. Lalu apakah kelima posisi kontrol ini dapat diterapkan bersama-sama? Tentunya untuk melakukan bersama-sama tidak dapat dilakukan secara serta-merta, tetapi harus secara bertahap. Kalau misalnya sudah memposisikan diri sebagai manajer, akan tetapi masih terus melakukan pelanggaran, maka bisa turun ke posisi di bawahnya, yaitu pemantau. Kalau masih lagi, turun lagi sampai menjadi posisi teman. Kalau belum lagi, turun lagi ke posisi membuat rasa bersalah. Kalau sudah terlalu jengkel, bisa ke posisi penghukum, tetapi harus memperhatikan kekuatan dari peserta didik. Jadi tidak kok terus disuruh
hukuman fisik yang tidak dapat dikuasai oleh anak. Seperti itu dan harus disesuaikan dengan kondisi. Itu dari saya. Kemudian ada lagi. Saya Pak Gelar. Ya, terima kasih Pak Gelar. Saya izin bertanya terkait hasil presentasinya Pak Gelar tadi. Apakah dengan tiga restitusi itu dapat diterapkan pada semua kasus anak-anak Pak Gelar? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rama. Itu pertanyaannya, apakah segitiga restitusi dapat diterapkan di semua kasus? Ya. Tentu saja segitiga restitusi memiliki keterbatasan dalam penyelesaian kasus, tetapi dengan restitusi dapat membantu dalam menyelesaikan kasus dengan lebih baik. Ada beberapa kasus yang tentunya tidak dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi, dan Bapak Ibu guru sekiranya bisa untuk mencari kepada pihak ketiga, mencari bantuan kepada pihak ketiga. Misalnya ada siswa yang depresi. Nah, tentu saja ini kita di luar kemampuan kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah siswa yang depresi. Nah, depresinya kenapa? Apakah karena dari keluarga atau dari lingkungan? Nah, itu kita harus mencari pihak ketiga. Bisa dari keluarga, bisa dari psikolog. Kemudian untuk kenakalan yang lebih parah, contohnya memakai narkoba. Nah, seperti itu kita tidak mampu untuk menyelesaikan secara mandiri, harus mencari petugas dari kesehatan, dari PNN atau dari petugas yang melakukan kontrol sosial kepada penyalahgunaan narkoba. Jadi nanti dilakukan pemasyarakatan, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan seperti itu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru tentunya tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut. Contohnya lagi melakukan pencurian sepeda motor. Ini biasanya di kalangan anak-anak SMK masih ada melakukan pencurian helm, pencurian sepeda motor di parkiran. Nah, ini bisa melibatkan kepolisian atau melibatkan
dinas-dinas yang terkait melakukan sosialisasi seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Acara yang keempat, acara yang keempat adalah doa yang dipimpin oleh Pak Heri Purnomo. Pak Heri Purnomo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita tiadakan suatu pertanyaan untuk teman kita, yaitu Bapak Bila dan Bunda. Semoga dalam pendidikan guru penggerak diberikan kelancaran, kesuksesan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak sampai selesai nanti. Nyawa kulit majid soleh al-fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesuksesan pada teman kami di keluarga kita dan berguna dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang mereka dapat mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kelancaran pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa acara hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sainadita. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Gilar Khalid Permono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora dari SD Negeri Sambiroto. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Gilar tentang budaya positif.
Kegiatannya sangat menarik dan saya jadi tahu tentang baiknya keyakinan kelas dan posisi kontrol sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Wisnu Ramadhani. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Gilar Kholik Permono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora dari SD Negeri Sambiroto. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Pak Gilar tentang budaya positif. Kegiatannya itu sangatlah menarik dan menginspirasi bagi saya untuk menjadi guru yang lebih baik serta berupaya menerapkan segitiga restitusi dan kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.